Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Untuk tidak perlu panik buying atau membeli yang secara berlebihan karena pemerintah sudah menjamin bahwa pasokan dan stok minyak goreng dengan harga 14.000 per liter pasti dapat mencukupi kebutuhan seluruh masyarakat. Ya, betul memang ada penimbunan dan kami sangat mendalami terkait dengan problem ini. Nah, ternyata kemungkinan besar gitu aspek penimbunan ini memang bukan berarti karena adanya penimbunan, tapi ini reaksi dari kegamangan pelaku usaha terhadap gonta-gantinya kebijakan pemerintah dan juga tidak konsistennya dalam menerapkan regulasi itu. Jadi, spekulasi kita, deduksi kami adalah ini ada orang-orang yang mengambil kesempatan di dalam kesempitan. Kementerian Perdagangan tidak bisa melawan penyimpangan tersebut. Simsalabim, kini minyak goreng sudah ada di mana-mana, tapi harganya melejit, jelas membuat rakyat menjerit. Negara seolah dikangkangi mafia minyak goreng. Rakyat pun mendesak negara tidak boleh kalah melawan mafia, apalagi akal-akalan pengusaha. Lantas bagaimana caranya? Untuk membahasnya sudah bergabung anggota Komisi 6 DPR RI, Mufti Anam. Selamat pagi, Mas Mufti. Salam sehat, Mas Mufti. Selamat pagi, Mbak Eva, Mas Abdi. Baik. Mas Mufti, kalau kita lihat pernyataan dari Satgas Pangan kemarin, dirinya mengatakan bahwa terlalu dini kita berbicara, mengatakan ada mafia di balik semua ini. Lantas bagaimana tanggapan Anda, Mas Mufti? Ya, jadi yang pertama tentu saya ingin mengkoreksi dulu apa yang disampaikan Pak Mendak, bahwa Mendak kita ini memang suka menuduh orang, menuduh pihak lain dalam setiap persoalan yang ada. Seperti yang tadi disampaikan di video tadi di Metro TV. Tadi disampaikan bahwa Pak Mendak menuduh rakyat kita panik buying. Bagaimana mau panik buying? Barangnya ada nggak ada, kan begitu. Menuduh rakyat kita menimbun. Bagaimana menimbun? Mereka duit saja nggak ada. Hari ini terakhir kemarin saat raker dengan kita tanggal 17, beliau juga menyampaikan bahwa katanya ada mafia atau kartel begitu. Tentu saya sepakat dengan apa yang disampaikan tadi oleh kawan-kawan kita yang tadi bahwa ini terlalu dini untuk menyebut bahwa ini ada mafia atau kartel. Menurut kami yang berhak untuk menentukan apakah ini ada mafia atau kartel, tentu ini adalah tupoksi dari KPPU untuk yang berwenang bagaimana menilai apakah ini ada persaingan usaha yang sehat atau tidak. Begitu juga dengan ini pihak kepolisian yang punya tupoksi untuk bagaimana apakah ini ada sesuatu yang bergerak di luar koridor hukum, kan begitu. Ya. Baik, tapi Mas Mufti, di informasi sebelumnya Kejati DKI ini menggagalkan operasi pengiriman minyak goreng ilegal di Tanjung Priok. Bagaimana Anda melihat ini? Apakah memang ini bukan mafia atau ada peran orang lain di baliknya? Betul. Jadi yang pertama saya ingin sampaikan bahwa sebenarnya mafia ini kan nggak hanya di soal minyak goreng, di semua aspek kehidupan kita ada mafianya. Maka saya menarik kalau kita lihat, pernah nggak dengar namanya Bang Napi dulu menyampaikan bahwa ketika ada kesempatan selalu ada kejahatan, kan begitu. Kenapa ini bisa mereka ada mafia-mafia yang terjadi? Karena ada peluang, ada kelonggaran manajemen yang diatur oleh Kementerian Perdagangan yang memberikan ruang kepada mereka untuk melakukan penyimpangan-penyimpangan. Misalnya apa? Misalnya soal pola distribusi yang tidak baik ini yang kemudian ini perlu dievaluasi untuk kemudian ke depan tidak terjadi hal lagi demikian begitu. Baik, artinya ada aktor dalangnya di balik ini atau seperti apa? Pelonggarannya di sisi mana, Mas Mufti? Begini, saya sudah mengusulkan ketika Permendak nomor 6 tahun 2022 ini diterapkan, ketika pada tanggal 26 Januari 2021 waktu itu saya sampaikan bahwa ini percuma dilakukan HET saat itu Permendak nomor 6 minyak goreng curah 11.500, kemasan sederhana 13.500, kemasan premium 14.000. Saya sampaikan ini akan sia-sia ketika pola distribusinya diserahkan kepada produsen. Maka saya bilang bahwa ini kalau kita tahu bersama bahwa produsen kita ini konglomerasi besar yang bergerak di bidang minyak goreng ini, mereka punya dari hulu hingga hilir. Bahkan hingga
distribusi ke tingkat konsumen. Artinya apa? Artinya ada kesempatan bagi mereka misalnya hanya membuat nota kosong padahal mereka tidak menyampaikan, tidak mendistribusikan barangnya ke daerah, tidak mendistribusikan barangnya ke pasar-pasar, mereka lebih memilih untuk melakukan ekspor-ekspor secara ilegal ke luar negeri. Itu bisa saja terjadi karena apa? Karena tidak ada monitoring, tidak ada pola distribusi yang baru yang ini bisa menjaga dan mengamankan kebijakan-kebijakan dari Permendak nomor 6 itu sendiri begitu. Baik, artinya praktek di lapangannya ya Pak ya untuk mendistribusikan dari minyak goreng ini. Bendungannya sudah penuh namun jalur irigasinya yang masih belum menyentuh di lapangan. Sebenarnya praktek-praktek ini siapa dari pantauan Anda dari DPR sendiri, apa yang perlu dievaluasi selain dari kebijakannya? Ya, jadi pertama yang kami lihat ketika kami turun di lapangan, kemarin Pak Menteri sampaikan bahwa ada 415 juta ton minyak goreng yang ada yang sudah terdistribusi kepada rakyat. Padahal 415 juta ton ini kalau kita kalkulasi itu cukup untuk 1,5 bulan. Tapi bayangkan berbulan-bulan barangnya nggak ada. Artinya apa? Artinya ada kebocoran. Lalu kemarin ketika HET dicabut, tiba-tiba kita semua tahu di pasar, di retail modern tiba-tiba banjir. Padahal belum 1 hari dari HET itu dicabut begitu. Artinya apa? Artinya di sini ada penimbunan. Penimbunan di mana? Ya di hilirnya tadi, di retail modern tadi. Mereka melakukan penimbunan yang kemudian mereka jual kepada masyarakat ketika HET-nya dicabut. Baik. Apakah ini melanggar hukum? Kenapa? Ya. Baik, kita bicara soal HET, Mas. Kemunculan HET kan membuat minyak langka, bahkan ada korban jiwa. Nah, apakah pada saat itu, saat penetapan kebijakan HET, tidak ada perhitungan matang dan tidak ada masukan DPR saat itu? Jadi waktu itu HET kita rapat dengan Mendak. Saya sampaikan bahwa saya tanya, apakah sudah menetapkan ini sudah saat membuat Permendak nomor 6 ini sudah melakukan diskusi dengan pihak-pihak terkait. Nah, inilah kelemahan dari Kementerian Perdagangan hari ini. Mereka tidak melakukan diskusi, tidak melakukan mengajak mereka duduk bersama. Mohon maaf, saya pernah mencontohkan kemarin saat raker, saya sampaikan bahwa kita perlu belajar terlepas dari kelebihan dan kekurangannya dari Pak Menteri Enggar. Beliau saat itu ketika menjadi menteri, beliau dalam setiap menentukan kebijakan tidak semena-mena. Mereka mengajak duduk bersama seluruh stakeholder yang ada. Mereka mengajak duduk para pelaku-pelaku industri. Mereka hitung bersama berapa sih biaya produksi, berapa sih biaya pengemasan, berapa sih biaya kuli panggul, berapa sih keuntungan yang ingin mereka dapatkan. Lalu mereka tetapkan yang kemudian dari itu mereka jual kepada masyarakat dengan harga yang sudah disepakati bersama. Ketika itu dilanggar oleh mereka, maka dicabut oleh izinnya oleh Pak Menteri saat itu. Nah, ini tidak dilakukan oleh kementerian sekarang. Mereka tidak pernah ngajak duduk bersama, tidak pernah tanya kepada distribusi, kepada pabrik pengemasan, tidak tanya kepada rakyat berapa biaya panggul dan sebagainya. Sehingga sehingga itu tadi semua pihak tidak melaksanakan Permendak nomor 6 karena mereka merasa terugikan semua atas peraturan itu begitu. Baik, jadi masalah komunikasi ya? Komunikasi, betul. Baik. Nah, tetapi kan HET sudah dicabut, lalu simsalabim ya, minyak goreng ada lagi, tetapi harganya melejit nih. Apa yang salah? Sebenarnya pertama adalah saya ingin sampaikan bahwa kita harus tahu bahwa kita ini produsen minyak goreng terbesar, produsen kelapa sawit, penghasil kelapa sawit terbesar bukan hanya di Asia, tapi di dunia, Mbak Eva. Artinya apa? Artinya kalau kita ya sangat tidak adil ketika konglomerasi kita ini perusahaan-perusahaan besar ini yang mereka memproduksi sawitnya di dalam negeri, menggunakan lahan-lahan negara yang mereka lakukan pengusahaan untuk mereka tanam kelapa sawit, yang hasilnya mereka kemudian produksi menjadi minyak goreng, yang itu kemudian mereka jual dengan harga mengikuti harga internasional. Ya ini kan tidak memenuhi rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat. Mereka menggunakan fasilitas negara, menggunakan lahan negara di dalam negeri kita, yang kemudian mereka menjual dengan mengikuti acuan harga dunia. Kan ini sangat tidak mungkin. Wong ini minyak goreng ini bahan bakunya dari kelapa sawit. Kecuali kalau minyak goreng bahan bakunya dari kedelai karena 90% impor. Ini kan dari dalam negeri kita sendiri begitu. Ya. Baik. Tapi Mas Mufti, yang menjadi pertanyaan kami adalah pada saat HET ditetapkan ini minyak goreng langka. Setelah HET dicabut, tiba-tiba minyak goreng ini mulai banjir di pasaran, di minimarket, di tempat-tempat lain. Apakah memang ini sudah semacam diatur atau seperti apa, Mas Mufti?
Jadi pertama saya melihat bahwa ini ada, saya tadi bilang bahwa ini ada pola distribusi yang tidak benar. Percuma ditetapkan di MU 20% tapi tidak monitor, tidak ada yang mengamankan kebijakan ini begitu Mas. Sehingga apa? Sehingga ada ruang-ruang penyimpangan-penyimpangan. Mereka lebih suka, maka kita lihat di lapangan kalau jenengan dengar bahwa Mas Abdi dengar bahwa banyak orang kemudian mereka timbun, mereka kumpulkan, bukannya ditimbun di tengah-tengah laut, mereka kirim, kemudian di tengah laut dipindah lagi untuk kemudian diekspor secara ilegal. Itu terjadi di banyak tempat, kebocoran-kebocoran seperti itu. Maka tidak heran ketika ada di datanya yang dirilis oleh Kementerian Perdagangan ada 415 juta ton, tapi di lapangan ternyata kosong melompong minyak goreng itu. Artinya sekali lagi ada pola distribusi yang tidak terkontrol dengan baik, yang kemudian ada kebocoran-kebocoran tadi begitu. Baik. Ya. Baik, terkait dengan produsen yang tadi sempat Anda sindir Mas Mufti, produsen-produsen minyak goreng ini yang juga memegang kendali dari hulu hingga ke hilir. Apa peran DPR sejauh ini untuk mengontrol agar tidak terjadi lagi nih hal serupa dan juga kelangkaan minyak goreng di tanah air? Pertama, tentu kita memperbaiki pola distribusi tadi. Yang kedua, mengajak mereka duduk bersama untuk menghitung lagi berapa sih biaya pengelolaan perkebunan sawit. Kemudian berapa sih biaya produksi minyak goreng untuk kemudian kelapa sawit jadi CPO dari minyak goreng, kemudian dikemas sampai ke distribusi, ini berapa sih sebenarnya sesungguhnya. Jangan ikuti harga internasional. Kalau ikuti harga internasional misalnya, tiba-tiba nanti harga CPO 3.000 US dollar per ton. Artinya berapa? Kalau nanti tiba-tiba, kan ini memungkinkan saja terjadi kalau ngikutin harga dunia, nanti tiba-tiba harga 3.000, kalau kita hitung misalnya kurs 14.500, artinya biaya bahan baku minyak gorengnya saja sudah 47.000. Kemudian biaya menjadi minyak goreng ditambahin olein dan kemudian pengemasan perlu 3.000 rupiah, artinya perlu biaya Rp50.000 untuk kemudian bisa sampai ke konsumen. Masa artinya, konsumen kita Mas Mufti, berarti Anda mengatakan produsen-produsen minyak goreng ini tidak mengikuti regulasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, begitu? Betul, tidak mengikuti regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Maka agar mereka mau mengikuti regulasi, harapan kami memang perlu mereka diajak duduk bersama, dikalkulasi bersama, yang kemudian diajak komitmen bersama untuk menetapkan harga yang bisa terjangkau di tengah-tengah masyarakat. Begitu. Jangan menggunakan harga internasional, begitu. Ya, soal duduk bersama, apakah DPR akan memanggil segera para produsen kelapa sawit hingga distributor minyak goreng, Mas Mufti? Iya, nanti minggu depan kita akan manggil mereka. Minggu depan kami akan jadwalkan untuk kenapa? Kapan tepatnya, hari apa? Lagi kita atur dalam minggu depan kita akan kita panggil mereka. Lalu komunikasi dengan Kementerian Perdagangan sejauh ini bagaimana? Usai kemarin juga bertemu ya di panggilan ketiga. Iya. Betul. Jadi memang ada sedikit kebutuhan kita lihat bahwa 2 kali memang kami mengalami sedikit kebutuhan komunikasi dengan Kementerian Perdagangan. Kita ini sudah memanggil mereka 2 kali, bukan untuk menghakimi, untuk bagaimana mencari solusi bersama-sama agar tidak saling menyalahkan di media publik seperti ini, kan begitu. 2 kali kita memanggil Kementerian Perdagangan untuk bagaimana melakukan rapat kerja bersama Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, karena kita tahu bahwa ini bukan hanya bisa dilakukan oleh Kementerian Perdagangan, tapi juga perlu dilebatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian Pertanian dalam hal ini, agar tidak di antara mereka tidak saling menyalahkan dan bahkan untuk berkolaborasi mencari solusi atas persoalan minyak goreng ini, begitu. Tapi nyatanya 2 kali kami undang, mereka tidak datang, yang alasannya salah satunya adalah turun ke pasar, yang itu menurut kami tidak logis karena persoalan ini tidak cukup bagaimana mereka turun ke pasar tapi menyelesaikan persoalan ini bersama-sama, begitu. Baik, kita bicara lagi soal saat ini ya, kondisi saat ini HET sudah dicabut, kemudian minyak banjir, tapi harga menjadi melejit. Nah, apakah dengan HET dicabut ini masalah selesai atau justru menimbulkan masalah baru karena diserahkan ke mekanisme pasar? Saya kira pertama, apakah masalah selesai atau tidak tergantung sudut pandangnya. Kalau sudut pandangnya ketersediaan barang, sekarang sudah terjawab, barang ternyata melimpah. Tapi dari sisi keadilan masyarakat tentu ini sangat tidak adil. Karena apa? Karena seperti kita sampaikan tadi, kita ini produsen minyak goreng terbesar di dunia. Yang itu lahannya, para konglomerasi besar itu, mereka menggunakan lahan negara yang kemudian mereka kelola, mereka lakukan pengusahaan tanam kelapa sawit untuk apa? Untuk
produksi minyak goreng yang dijual kepada masyarakat, yang ternyata mereka jual dengan harga mengikuti harga internasional. Tentu ini tidak memenuhi rasa keadilan. Yang kedua, apakah masalah ini tidak akan selesai? Sangat menurut di pandangan kami tidak selesai juga. Karena apa? Karena kita tahu bersama bahwa HET yang ditetapkan hanya untuk minyak goreng curah ini disparitasnya sangat tinggi. Mbak Eva tahu, Mas Abdi tahu bahwa di dapil saya sendiri itu minyak goreng curah, minyak goreng kemasan hari ini Rp30, Rp3.000. Kita nggak usah ngomong di dapil saya deh, ngomong di retail modern yang ada di Jakarta, yang ada di kota-kota, termasuk saat hari ini saya sedang di NTB ini, saya lihat di sini di retail modern harganya Rp25.000, Rp24.000. Artinya ada disparitas harga Rp10.000. Bayangkan dari minyak curah tiba-tiba mereka kemasin, mereka salah gunakan ini, kemudian mereka kemasin dengan biaya kemasan hanya perlu uang Rp1.500, kemudian mereka jual dengan harga kemasan yaitu Rp24.000, mereka sudah untung Rp8.000 sekian atas hal itu. Artinya apa? Ada potensi-potensi penyalahgunaan dari minyak goreng curah. Ini karena apa? Karena ada disparitas harga yang sangat tinggi tadi itu begitu. Yang kedua, kita perlu belajar dari soal LPG. Bagaimana LPG 3 kg banyak diselewengkan masyarakat, mereka oplos menjadi LPG 12 kg yang tidak disubsidi pemerintah. Nah, apakah ini tidak terjadi di minyak goreng? Saya yakin ini bisa terjadi, dan hari ini sudah terjadi. Jenengan tahu bahwa di daerah-daerah, termasuk tadi saya sebelum live ini, saya telepon kepada konstituen kami yang ada di Pasuruan dan Probolinggo, saya tanya, ada sekarang minyak curah, katanya tidak ada di pasar. Artinya apa? Artinya ini bisa terjadi kelangkaan di mana-mana soal minyak curah. Karena apa? Karena tadi persoalannya adalah distribusinya yang masih tidak baik gitu. Bisa menimbulkan masalah baru soal ketidaktepatan subsidi, kemudian ada celah-celah repackage ya seperti itu. Nah, pengawasannya harus seperti apa? Pertama tentu harapan kami apa yang sudah terjadi terhadap Permendak nomor 6 yang kemarin tadi saya jelaskan tadi, bahwa ini perlu ada diatur pola distribusi yang benar. Dari distributor jangan langsung ke masyarakat, perlu mediator. Dalam hal ini siapa? Dalam hal ini lembaga yang bisa diaudit oleh BPK. Yaitu siapa lembaga itu? Bulog atau PPE. Apa tujuannya? Agar mereka menjadi mediator. Mereka mencatat dari produsen untuk bagaimana kemudian bisa sampai kepada konsumen yang benar-benar tepat sasaran. Siapa konsumennya? Sangat mudah sekali. Yang pertama, kita ini sudah punya data namanya DTKS. Data warga miskin yang ada di Kementerian Sosial. Bisa kerjasama dengan Kementerian Sosial untuk bagaimana menggunakan data ini untuk pola distribusi. Yang kedua, memastikan bahwa toko-toko kelontong yang ada di masyarakat yang selama ini menjual minyak curah, mereka benar-benar bisa mendapatkan distribusi dari produsen minyak goreng begitu. Baik, Mas Mufti, dengan dicabutnya aturan HET ini dan juga harga minyak dibergantungkan kepada mekanisme pasar, tentu ini akan tidak ada kepastian harga dan juga akan memicu kekhawatiran masyarakat, apalagi saat ini jelang bulan Ramadan sesaat lagi. Bagaimana upaya dari DPR untuk memastikan bahwa hal serupa ini tidak terjadi, apalagi produk-produk turunan ataupun komoditas lain yang juga terancam naik begitu, Mas? Karena kalau kita lihat datanya dari Pusat Informasi Harga Pangan di Sulawesi Tenggara saat ini, Mas, harga minyaknya sudah 46.600. Jadi yang pertama, kami tentu melakukan pengawasan di lapangan. Apakah ini yang Permendak yang sudah ditetapkan yang baru ini, peraturan yang dibikin yang baru benar-benar sudah terrealisasi di lapangan atau belum. Yang kedua, kami minta sekali lagi kepada pemerintah, percuma buat aturan sebagus apapun kalau pengawasannya tidak ada, kalau pengawasannya tidak bagus, tentu ini akan sia-sia. Dalam hal ini juga kami sangat kecewa kepada KPPU. Bayangkan, Mas, KPPU itu pada bulan Januari sudah memanggil para sudah melakukan penyelidikan, dan bulan Februari mereka melakukan penyelidikan terhadap dan memanggil kepada produsen-produsen ini. Tapi apa hasilnya? Sampai hari ini kami lihat seperti mati suri dan masuk angin. Bahkan ketika HET ini ditetapkan, mereka kami lihat tidak ada tuh taringnya muncul di publik. Ketika tiba-tiba minyak goreng muncul, mereka tidak lakukan penyelidikan, tidak melakukan audit terhadap perusahaan-perusahaan itu. Dalam hal ini kami bukan menyalahkan institusi, tapi kita perlu belajar banyak. Kita perlu KPPU ini hadir untuk bagaimana bisa mengatasi persoalan dan praktek-praktek monopoli yang ada di lapangan ini. Begitu. Ya. Apakah juga DPR akan memanggil KPPU, kemudian mungkin Menteri Perindustrian untuk mengetahui juga tata niaga?
Ya, jadi kami dalam minggu-minggu depan kami akan melakukan rapat kerja, akan memanggil rapat gabungan bersama Menteri Perindustrian, kemudian Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, dan kalau mungkinan kami memang belum jadwalkan dengan KPPU, kami akan usulkan untuk bagaimana KPPU untuk bisa hadir juga di forum itu, untuk bagaimana kita urai persoalan-persoalan ini agar apa yang sudah pernah terjadi tidak terjadi kembali ke depan begitu. Ya. Baik, kita nantikan bersama perkembangan lebih lanjut. Terima kasih anggota Komisi 6 DPR RI, Mas Mufti Anam, sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Salam sehat. Salam sehat, terima kasih Mas Mufti.